Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok yang dimana di sini adalah penentuan jenjang karir. Seperti yang saya ketahui, teman-teman sekalian asalnya lulusan SMP ya, baru lulus ya. Nah di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dahulu. Saya Remy Arwandi dari Prodi Bimbingan Konseling. Nggak tahu. Saya Remy Arwandi dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2020 yang berkuliah di Universitas Sambung Mangkurat, dan di mana hari ini saya akan memenuhi tugas saya yaitu bimbingan konseling karir. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, perkenalan diri terlebih dahulu dimulai dari Nama saya Agus. Nama saya Aiman. Nama saya Muhammad Salahuddin. Nah, di mana yang kegiatan kita hari ini penentuan jenjang karir. Teknik yang saya gunakan yaitu ada teknik miracle question, yang dimana saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti kepada kalian untuk pemilihan jenjang karirnya ke arah SMA ataupun SMK mungkin begitu. Terus pendekatan yang saya gunakan yaitu solution focus brief counseling, yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam diri kalian. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu mengenai minat dan bakat? Apakah itu? Kalau ada yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Minat itu adalah sesuatu yang kita sukai, dan bakat itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, minat itu tumbuh karena adanya bakat. Karena kita sudah memiliki bakat dari kecil atau apapun yang sudah kita asah, jadinya ketika kita memiliki suatu potensi, pastinya kita memiliki kesukaan pada potensi itu ya. Mungkin bisa dipahami sampai di sini. Enggak. Kita langsung masuk ke kegiatan inti, yang dimana saya akan menjelaskan karena kalian sudah lulusan SMP dan mungkin bingung untuk memilih antara SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah. Saya akan langsung memberikan gambaran dari ketiga jenjang sekolah ini dan bentuk-bentuknya. Dari yang pertama itu ada SMA, yang dimana SMA ini adalah suatu sekolah yang terlalu ditekankan kepada pendidikan, yang dimana pendidikannya misalnya ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, IPA ini adalah suatu jurusan yang dimana kalian nanti akan lebih banyak berhitung ataupun menghafal atau mengenal sesuatu baru dengan nama-nama tertentu. Terus IPS adalah jenjang jurusan yang dimana nanti kalian akan lebih ke bersosialisasi dengan makhluk hidup ataupun orang lainnya, terus mengatur pola-pola ekonomi yang ada. Terus bahasa adalah sedikit peminatan atau kecerdasan mungkin bisa dibilang begitu, supaya kalian nanti ketika memilih bahasa kalian mungkin akan lebih mudah dalam berkomunikasi di luar. Nah, selanjutnya saya akan bertanya, apakah dari kalian sendiri memiliki minat atau ke arah mana nanti memilihnya, atau ke SMA, ke SMK, ataupun ke madrasah? Dari Udin terlebih dahulu, bagaimana Udin? Kalau memang belum ada pekerjaan, tapi mungkin dari orang tua menyarankan lebih ke hikmah, Pak. Pak? Tiga. Ya, selanjutnya dari Rehan, apakah sudah memikirkan? Kalau dari saya, saya pengen setelah lulus itu mau bekerja, mungkin seperti itu. Ya, mungkin Agus sama seperti dua teman yang lainnya, atau bekerja ataupun melanjutkan sekolahnya lebih ke tinggi, mungkin gitu Agus. Iya. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang SMK, di mana SMK ini memiliki beberapa jurusan yang lebih ke arah praktek
Nah, di SMK ini ada yang pertama itu saya ketahui itu ada akuntansi, administrasi, terus farmasi, terus tata boga dan tata busana dan lebih banyak lagi. Yang dimana nanti ketika kalian memilih jenjang SMK, tentunya potensi yang ada di diri kalian itu akan lebih digali, terus lebih dikembangkan. Nah, yang dimana nantinya SMK ini kalian lebih ke arah praktek. Terus ketika tahun ajaran akhir mungkin kalian akan ditempatkan di suatu kantor ataupun suatu industri gitu, yang dimana nantinya kalian akan belajar lebih banyak di sana. Nah, terus ada madrasah aliyah, yang dimana madrasah aliyah ini lebih condong ke arah Islam karena memang lebih terkhususkan untuk orang Islam. Mungkin begitu. Jadi pembedanya hanya SMA itu dituntut untuk belajar, SMK itu dituntut untuk perkembangan diri, dan SMA dan madrasah aliyah untuk orang Islam. Kalau untuk yang Kristen tidak diajak. Terus apakah kalian mengetahui bagaimana bedanya sih SMA sama SMK? Dari Rehan mungkin tahu. Mungkin kalau pembedanya seperti yang dilihat-lihat umum aja. Kalaunya SMK itu ada magang, kalaunya SMA itu lebih ke teori. Mungkin seperti itu aja. Kalau Rehan punya nggak teman-teman atau kerabat gitu yang sudah bersekolah di SMK ataupun di SMA? Mungkin ada kakak yang bersekolah di SMA. Nah, terus kalaunya kakak itu melanjutkan ke perkuliahan. Gitu. Kalau Udin punya nggak? Kalau saya ada teman, mungkin dua-duanya juga Pak, yang satu bersekolah di SMA, yang satunya lagi bersekolah di SMK, dan itu sangat berbeda Pak. Yang mana kalau saya lihat yang SMK ini memang ada jurusannya, tapi kalau di SMK ini lebih spesifik Kak, dan mungkin basicnya memang setelah lulus langsung kerja di SMK. Kalau saya dapat pahami, apakah kalian bertiga memiliki gambaran nggak bagaimana nantinya dari melihat dari keluarga, dari kerabat dan temannya, apakah memiliki gambaran untuk memilih jenjang yang sudah ditentukan? Dari ya Agus mungkin. Ya, mungkin Agus sudah memiliki gambaran. Terus dari Rehan? Sudah juga Kak, sama seperti Agus. Dari Udin? Sama juga Kak, sama yang dua lainnya juga. Bingung. Karena di sini menggunakan teknik miracle question, jadi bisa nggak kalian berandai-andai bagaimana seandainya jika kalian itu masuk ke SMK misalnya, bisa nggak dari Rehan? Misal seandainya ketika saya sudah lulus SMP terus saya masuk ke SMK, mungkin saya akan giat memahami apa yang saya tekuni, misal jurusannya yang seperti kakak jelaskan ada akuntansi dan macam-macam tadi. Misal saya masuk di akuntansi, saya akan memahami bagaimana sih akuntansi itu, terus juga bagaimana sih cara kerjanya, terus juga bagaimana sih cara mengembangkannya. Mungkin seperti itu Kak. Kalau dari Udin ada? Kalau dari saya jauh Mungkin dari Rehan aja ya. Nah, dapat diandai-andaikan begitu kalian berdua bagaimana nantinya memilih jurusan. Anjing berapa pan? Ya, mungkin saya akan kirimkan file yang akan saya sajikan karena langkah lebih baiknya itu. Terus sebentar. Apa sudah bisa dilihat? Bisa Kak. Mungkin masih loading tapi kayak sudah bisa Kak. Dari PPC itu kan dijelaskan ya, beberapa contoh atau beberapa jenjang-jenjang yang ada di dalam SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Mungkin bisa nggak kalian berandai-andai lagi seperti itu? Bagaimana kan minat kalian ada di SMA misalnya, dan ketikanya dipilih ada masuknya di SMK, bisa nggak kalian menjelaskan gitu bagaimana ketika pilihan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian menjalani nanti ke depan? Bagaimana kalian? Kalau dari Rehan itu Rehan masih
menjalaninya karena itu yang terbaik buat Rehan. Kalau dari Udin? Mungkin kurang lebih sama Rehan, tapi memang kalau misalkan itu bukan pilihan, memang agak berat untuk menjalaninya. Tapi karena memang sudah kita terpilih di sana dan beda sekolahnya juga, ya mau tidak mau kita harus menjalankan dulu, karena mungkin sebagian ada keputusan dari orang tua juga yang berbeda pendapat dengan kita teman sebaya juga, dan itu juga berpengaruh ke pembelajaran kita nantinya, Kak. Karena di sini ada tuntutan teman dan orang tua, mungkin apakah dari kalian nanti ketika memilih jenjang itu mengikuti teman kalian yang misalnya ada di SMK, atau mengikuti pilihan orang tua, atau keinginan kalian sendiri? Apakah nanti kalian akan mengikuti mereka atau gimana? Mungkin dari Udin, apakah akan mengikuti si Hatia sendiri? Kalau saya pribadi, memang kalau pilihan hati ya pengennya ikut sama teman, karena memang kayak sudah berteman lama, kita makin erat pertemanan. Tapi mungkin kalau misalkan berpendapat dengan orang tua itu berbeda, mungkin mau tidak mau kita harus mengikuti pendapat orang tua kalau misalkan berbeda pendapatnya. Kalau Rehan? Kalau saya mungkin mengalir aja, karena kalau ngikutin orang tua saya juga masih tergantungan sama orang tua. Kalau dari kalian berdua, ada nggak saran untuk si Agus, bagaimana Agus nantinya akan memilih jenjang? Ada nggak saran untuk Agus kalau dari kalian? Kalau dari saya mungkin untuk Agus, pahami dirinya lagi, terus juga bisa melihat bagaimana sih ke depannya, mungkin seperti itu. Kalau dari Udin? Kalau dari saya mungkin saran dari untuk Agus ya mungkin bisa lebih mencari jati dirinya sendiri lagi, karena memang itu bakalan berpengaruh nanti di masa yang akan datang. Berapa Pan? Nah, karena kita sudah di penghujung kegiatan dan mengingat waktunya, konseling ini ada batasannya, kita ke saran dan pesan untuk kegiatan hari ini. Mungkin dari Rehan bagaimana sarannya? Mungkin sarannya bisa dilihat lagi waktunya, karena waktu kegiatan ini sudah malam, karena malam itu waktu istirahat. Terus juga sarannya buat kakak lebih variatif lagi dalam medianya. Terus juga sarannya buat kakaknya lebih digali lagi potensi-potensi di kami, terus juga beritahu kami tentang bagaimana sih memotivasi diri, bagaimana sih memahami diri gitu. Nah mungkin seperti itu untuk Rehan, untuk kakak gitu, karena kakak juga dilihat sampai ini sudah cukup baik juga gitu, seperti itu Kak. Kalau dari Udin bagaimana pesannya? Kalau pesan saya untuk kegiatan dan yang sudah disampaikan oleh kakak tadi cukup bagus, apalagi untuk kami yang ingin melanjutkan ke sekolahan ataupun ingin melanjutkan bekerja seperti Rehan tadi. Dan itu memang kami masih minim mendapatkan informasi itu dari luar, dan alhamdulillahnya kakak juga memberikan informasi ini yang mana nanti itu akan menjadi bahan pemikiran kami juga, dimana kami akan memilih melanjutkan entah ke sekolahan ataupun seperti Rehan tadi ingin bekerja. Namun untuk bekerja juga kita masih pilih mau bekerja di mana, mau yang seperti apa pekerjaannya, dan mungkin itu aja lah. Mungkin di sini saya terakhir akan memberikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Pesan dan kesan saya ketika kegiatan ini sudah berakhir, maka lebih baiknya kalian memikirkan tadi bagaimana nantinya ketika kalian memilih jenjang pendidikan yang akan kalian tempuh, dan dimana pikirkan juga dorongan orang tua maunya seperti apa dan kalian maunya seperti apa, itu juga harus perlu ditekankan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kegiatan mari kita berdoa mudah-mudahan disertai dengan berdoa selesai.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Berapa menit?